Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan nama, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Afriansyah. Saya dari Kabupaten Mamuju Tengah, Kecamatan Karossa. Kuliah di kampus STAIN Majene, prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita nikmat, memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini, melihat udara, menghirup udara yang segar, melihat matahari terbit, apa segala hal itulah semua adalah nikmat Tuhan, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Langsung saja, pada kesempatan hari ini saya akan membahas suatu kasus, yakni ada seorang pemuda berkumpulan di Majene semisal, di tepatnya RT Pasarang. Pemuda ini nongkrong sampai larut malam. Nah, satu persatu pemuda tersebut pulang ke rumah masing-masing. Nah, ada sisa 2 orang pemuda, yakni Asis dan Ahmad. Nah, setelah menjelang pagi, Ahmad dan Asis ini pulang ke rumah memakai sepeda motor, dan As dan Ahmad ini saling berboncengan. Nah, setelah di tengah perjalanan, Ahmad dan Asis dan Ahmad ini ditabrak oleh si pengendara motor yang berlawanan arah. Nah, setelah polisi mencek kasus tersebut, memeriksa penabrakan tersebut dari berlawanan arah, ternyata yang menabrak si Asis ini sehingga dia meninggal dunia. Si Asis ini meninggal dunia, ternyata pasien dari rumah sakit jiwa yang bernama Bangli. Jadi kasus tersebut ini, apakah dia masuk dalam kategori pidana, apakah tidak? Nah, menurut saya dia masuk dalam kategori pidana, karena si pasien yang lari dari rumah sakit jiwa ini menabrak si Asis dan Ahmad ini, lalu si Asisnya meninggal. Nah, orang gilanya tidak kena dalam sanksi hukum pidana karena dia tidak cakep dalam hukum, karena dia kehilangan akal, karena dia tidak waras. Yang masuk dalam kategori pidana di sini adalah pihak rumah sakit jiwa, karena dia lalai dalam menjalankan tugasnya. Dalam kitab undang-undang hukum pidana, kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan atau kurang hati-hati, atau juga bisa disebut dengan kealpaan. Nah, hal ini dapat dilihat dalam pasal 359 KUHP. Nah, yang berbunyi, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan penjara paling lama 5 tahun. Nah, semisal tadi, yang kasus tadi ya, ini dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi tadi, semisal tadi si pasien karena kealpaannya ini rumah sakit jiwa, maka pasien ini melarikan diri bawa motor lalu menabrak si Asis lalu meninggal dunia. Itu karena kelalaian dari rumah sakit jiwa, sehingga Asis ini meninggal dunia karena ditabrak oleh si pasien tadi, Bangli. Jadi dia masuk dalam kategori pidana karena kelalaian rumah sakit jiwa, tapi yang kena pidana adalah pihak rumah sakit jiwa karena dia lalai dalam menjalankan tugasnya. Nah, kita masuk dalam
kasus kedua, seperti si A menusuk si P. Si P ini melarikan diri, lalu dia ditabrak mobil, semisal dia ditabrak mobil, lalu si P ini dia ditabrak si B, lalu si P ini dilarikan ke rumah sakit ya. Nah, di rumah sakit ini si dokter dia tidak memberikan jaminan dia tidak memberikan pelayanan maksimal kepada si P tadi yang ditabrak oleh si B, karena si pasien ini karena si dokter ini dia punya banyak pasien. Nah, tapi yang si P tadi dia tidak diberikan layanan maksimal karena si dokternya ini dia melayani pasien lainnya. Nah, di sini juga dia si A tadi dia masuk dalam kategori pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja dan berencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan berencana atau mort dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana atau selama waktu tertentu, pidana paling lama 20 tahun penjara. Itu tadi kasus yang menusuk. Nah, yang tadi yang di rumah sakit ini dia juga masuk dalam kelalaian, karena kalau ketika kita masuk di rumah sakit itu harus kita dijamin dengan fasilitas rumah sakit dengan pelayanan maksimal. Karena buat apa kita buatkan rumah sakit kalau tidak punya pelayanan yang maksimal, ya kan? Nah, jadi kasus tadi dia termasuk juga pidana di situ karena dia lalai dalam menjalankan tugasnya. Yang si P tadi meninggal dunia karena dia tidak dirawat semaksimal mungkin. Nah, itu tadi yang lagi-lagi saya jelaskan bahwa dia masuk dalam kategori kelalaian ini si dokter tadi, karena dia tidak memaksimalkan ke si P yang ditabrak mobil ini yang dirawat di rumah sakit ini. Dalam kitab undang-undang hukum pidana, kelalaian biasanya juga disebut dengan kesalahan atau kurang hati-hati atau kealpaan. Nah, ini alpa dia memberi perawatan kepada si P tadi yang ditabrak oleh si B. Pasal 55 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana sebagai berikut. Mereka yang memberi imbalan atau yang menyogok seseorang untuk membunuh si ini.